itu 1000 kali naik pesawat. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah kan? Itu belum dari unit-unit usaha yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam khazanah Islam kita mengenal ada yang namanya karamah. Di dunia sufi itu karamah itu mendapat tempat yang sangat penting. Artinya orang-orang yang mendapat perlakuan istimewa atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang kiai, dia dikenal oleh masyarakat mempunyai karamah. Kalau sakit, ya, diurut sedikit, diules, minum air yang sudah didoain oleh kiai, dia bisa sembuh. Ya kan? Sampai di situ mungkin bagi masyarakat, khususnya di tempat kita tuh nggak ada masalah. Ada santri misalnya di pondok pesantren, dia mengabdi kepada kiai. Misalnya kiainya capek, ada yang memijitin kiai. Tentu saja santri laki-laki, kiai ya kiai. Kalau perempuan itu akan menjadi masalah. Ada juga gitu. Di tengah masyarakat itu juga dikenal seorang kiai itu mempunyai kemampuan yang luar biasa gitu. Ya kan? Itu sampai di situ tidak ada masalah. Tapi kemudian cerita karamah ini akan menjadi masalah ketika itu diobral untuk tujuan duniawi. Misalnya ada yang bilang seorang kiai bisa mencari duit seseorang yang hilang atau dipublikasikan secara terbuka, maka dia kemudian menjadi komersial. Nah, cerita karamah ini kemudian menjadi musibah, menjadi fitnah gitu, ketika dipegang oleh Yusuf Mansur atau disuarakan oleh Yusuf Mansur. Karena cerita Yusuf Mansur menjual atau menunggangi karamah-karamah ini untuk mendapatkan duit. Maka lahirlah cerita karamah dalam versi bagaimana mempengaruhi orang supaya mengeluarkan duit. Yusuf Mansur tidak malu-malu itu menjual cerita ibunya yang sudah mati gitu. Enteng aja dia ngomong umi dari dalam kubur melihat kita. Wah, itu kan. Itu sangat berbahaya. Bahkan dalam keyakinan kita, orang kalau sudah mati nggak bisa memberi pertolongan kepada orang yang masih hidup. Karena itu mengumbar cerita seperti itu bisa disebut sebagai perbuatan kufur atau musyrik. Kafir di sini bukan keluar dari Islam, bukan itu maksudnya. Karena itu ada istilah lagi dalam bahasa akidah Islam itu kufrun duna kufrin, itu kan. Dia kafir perbuatannya tapi tidak mengeluarkannya dari keyakinan seorang muslim. Ya, Suman suka menjual cerita-cerita itu. Lalu naik lagi dari cerita karamah ini keajaiban. Keajaiban. Yang dijual keajaiban aja, keajaiban sedekah gitu kan. Kemudian bagaimana mendapat keajaiban kita sedekah, itu Allah yang belanja, itu jadi sesat dia. Allah yang belanja ke pasar, kalau belanja ke pasar nggak usah bayar, biarin Allah yang bayar. Itu malaikatnya yang bayarin, nanti ikannya diantarin pulang, dimasakin di dapur, lalu
hidangkan ke meja makan. Itu keyakinan apa itu? Kemudian yang lebih hebat lagi, kita tos-tosan dengan Allah, nanti Allah akan mengisi rekening-rekening kita. Minta itu nomor rekening. Jadi lama-lama ini menjadi nggak jelas nih, agama untuk tujuan rampok, agama untuk tujuan ibadah tuh nggak jelas gitu. Nah, sementara masyarakat datang itu membawa harapan, itu dia mendambakan harapan gitu. Dia harapan yang dia dambakan. Soal iman dia nggak persoalkan gitu. Pokoknya bisa kaya nggak? Oh bisa, ya udah dia ikut gitu. Ternyata dari situasi real menjadi kaya itu kan banyak step-stepnya. Nah, Isu Mansur mau lompati aja itu. Isu Mansur tentu tidak sendiri gitu. Ada juga kiai-kiai lain yang dengan entengnya berbicara gitu. Wah, ini guru aneh dulu bisa merubah pasir menjadi gula pasir. Bisa diverifikasi enggak gitu. Ya kan? Kalau sekali seumur hidup dia mendapat keajaiban gitu. Ah, itu orang masih maklum lah, oh sekali. Tapi kalau udah dikomersilkan keajaiban itu menjadi batil lah dia. Enggak ada itu. Mana ada orang sedekah pagi, sore balas. Kalau untuk semua orang, oh enak benar hidup ini. Nggak perlu tuh cerita krisis-krisis gitu. Saya juga mau itu. Kan saya tantang Isu Mansur tuh. Nih, duit 1 miliar. Ya kan? Janji kan diganti Allah 50. Atau 40 juga boleh deh kan gitu. Sedekah pagi-pagi, sore dibayar oleh Allah. Tujuannya apa? Membohongi orang-orang ini. Supaya sedekah banyak-banyak, itu aja. Sapaget cerita dikit, nangis-nangis. Ceritanya nangis-nangis. Pagi sedekah ke bapak 50 juta. Sore dari dibayar oleh Allah dengan satu mobil BMW. Harganya 1,2 miliar. Oh enak bener itu kan. Kan enak itu. Saya kan juga mau gitu. Berani nggak Isu Mansur memberi jaminan Allah? Kan jamin ini. Itu ternyata omong kosong. Tapi kalau khariqul adah dalam bahasa kaum sufi itu ada juga kejadian yang luar biasa, khariqul adah. Nah, ini menjadi musibah gitu. Kalau dibawa nanti ke persoalan ekonomi, ke persoalan politik, waduh itu udah kacau itu. Kacau. Contohnya apa? Seseorang kalau mendapat kejadian yang luar biasa, yang dia sendiri nggak percaya itu terjadi, ternyata terjadi, kita juga yakin itu mungkin pertolongan Allah. Ada teman ini, itu kami harus melaksanakan syukuran itu. Syukuran karena dia selamat. Apa? Pagi itu dia salah seorang penumpang di Lion Air satu yang jatuh di Laut Jawa itu, yang mau ke Bengkulu, mau ke mana? Mau ke Belitung. Tahu-tahu dia sakit perut sehingga terlambat gitu. Ditinggalkan pesawat. Kira-kira setengah jam berikutnya setelah pesawat lepas landas, kan dia marah-marah ini. Tahunya pesawatnya jatuh. Dia selamat. Kami di kantor saat itu syukuran. Syukuran kenapa? Karena dia selamat. Gitu. Ah, itu bisa tuh mukjizat. Mukjizat. Gitu. Atau itu bisa disebut dengan kejadian yang luar biasa. Tapi bukan tiap hari. Ya kan? Isu Mansur kan dikomersialkannya kejadian luar biasa ini. Lalu ditambah dengan cerita-cerita bohong. Nah, kalau seperti itu Islam, kita memverifikasinya gimana? Kalau misalnya gula pasir dari pasir, misalnya pasir di laut, ya suruh minum aja, masukin ke dalam tehnya diaduk, minum, ya mau nggak? Itu kan nggak bisa diverifikasi gitu. Jadi cerita-cerita karamah itu, kalau udah diumbar oleh seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai, itu udah tujuan duniawi, itu akhirnya nanti menjadi cerita yang menyesatkan. Ya kan? Nah, Isu Mansur ini sarananya untuk dapat duit, dari duit itu nanti, oh dia investasi beli tanah, gitu kan? Kan nanti dia juga nggak percaya sama ceritanya tuh. Mungkin dalam arti gue bohongin lu, kan gitu.
Begitu dapat duit, dia nggak cerita agama lagi. Dia beli tanah, dia investasi, dia ambil franchise ini, franchise itu gitu. Akhirnya warung steak and shake-nya sekarang dia targetkan tahun ini 300. Nah, sekarang dia kehabisan ide nih, ibarat sungai nih, sungai apa? Ibarat sumur nih, sumurnya kering untuk cerita-cerita bohong gitu. Apalagi bahasa agama nih, semua ada dia sampai udah dibantah orang semua gitu. Itulah Yusuf Mansur. Jadi cerita karamah, cerita mukjizat, kalau itu diobral, wah itu akhirnya untuk tujuan duniawi malah menyesatkan. Pasti sesat. Pasti ada yang kena tipu gitu. Bukan satu orang, pasti banyak yang kena tipu. Itulah yang telah dan sedang dan akan terus dilakukan oleh Yusuf Mansur untuk mendapatkan duit secara mudah. Hati-hatilah kita dengan orang-orang yang bercerita agama, sementara kehidupannya dipenuhi dengan nafsu duniawi yang tidak bisa dia tahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.